Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebastian Lopez dengan NIM 24136029 ingin mempresentasikan kelas metode dengan matkul Geologi Indonesia dengan dosen pengampu Pak Dipo Cahaya Sario STMT. Baik, saya masuk kepada materi presentasi saya, yaitu kondisi geologi Papua bagian utara. Baik, kita masuk kepada kondisi geologi Papua bagian utara. Papua Utara adalah wilayah geologi kompleks yang terbentuk dari interaksi lempeng Pasifik, Australia, dan lempeng mikro. Zona tumbukan dan patahan aktif seperti sesar Tarenera Aidura menyebabkan aktivitas seismik yang tinggi dan potensi gempa bumi. Baik, wilayah ini penting untuk studi tektonik, mitigasi bencana, dan eksplorasi sumber daya alam. Seterusnya kita kepada geologi regional dan tektonik Papua Utara. Yang pertama adanya zona tektonik kompleks, yaitu Papua Utara terletak di pertemuan lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan lempeng mikro menyebabkan deformasi kera aktif dan patahan besar. Seterusnya kita masuk ke struktur geologi. Sesar aktif seperti Taira Aiduna dan Memberamo membentuk antiklin dan sisklin serta zona subduksi mikro di pantai utara. Seterusnya kita akan masuk kepada satuan litologi dan morfologi wilayah, yaitu adanya satuan batuan, yaitu batuan tersier atau sedimen laut dalam hingga dangkal, batu pasir, dan batuan lempung. Seterusnya adanya batuan kuartel, yaitu endapan alufit, kolufit, dan gunung api muda. Kita masuk ke morfologi dan gejala. Didominasi oleh curah seperti Celops dan Foja serta lembah sungai dalam seperti Mamberamo. Lanjut, kita masuk ke potensi sumber daya dan geologi. Energi geologi, mineral berharga, emas, tembaga, kromik, dan nikel ditemukan di batuan vulkanik dan daerah panas bumi. Baik, seterusnya adanya energi panas bumi, potensi panas bumi dan air tanah melimpah di sekitar sesar Membramo terbentuk dari aktivitas patahan aktif. Selanjutnya adanya wisata geologi, yaitu gua kapur yang unik, air terjun yang indah, dan pegunungan memukau menjadi daya tarik wisata sekaligus objek suatu penelitian. Lanjut, kita masuk kepada tatanan tektonik dan sejarah geodinamik, yaitu zona tektonik utama. Ada 4 zonanya. Yang pertama ada zona tumbukan utara, yaitu tumbukan lempeng Australia dan Pasifik membentuk pegunungan dan sesar besar. Lanjut, kita masuk ke nomor 2, zona subduksi mikro, yaitu pembentukan kompleks ovolit dan batuan akseresi di lepas pantai. Yang ketiga ada zona sesar geser, yaitu sesar Tarera Aidot dan sepanjang jalur sesar. Terakhir ada zona busur magnetik, yaitu pembentukan batuan beku dan pegunungan hasil orogenese. Lanjut, kita masuk ke sejarah geodinamik. Ada 4, yaitu pertama pra-tersier, yaitu pembentukan kera samudra dan batuan ofoliofit. Yang kedua ada tersier awal atau tengah, subduksi aktif dan pembentukan busur vulkanik. Yang ketiga ada tersier akhir kuartel, yaitu tumbukan lempeng dan deformasi kera intensif. Yang keempat ada kuartel sekarang atau sampai sekarang, yaitu aktivitas tektonik, sesar aktif, gempa, dan outlive. Seterusnya kita masuk kepada kondisi geologi dan gejala aktif. Ada 4. Yang pertama ada aktivitas tektonik, yaitu zona tektonik paling aktif di Indonesia yang terus mengakibatkan pergeseran lempeng. Yang kedua ada gejala seismik.
sering terjadi di bumi yang dangkal dan mengakibatkan sesar menggeser dan mikrosubduksi. Yang ketiga ada morfologi terjal, lereng curam, lembah sungai terpotong besar, dan topografi lipatan tajam sebagai hasil deformasi aktif. Yang keempat adanya manifestasi geotermal, yaitu mata air yang panas dan aktivitas panas bumi ditentukan di sekitar sesar aktif menandakan aktivitas yang purba. Lanjut kita masuk kepada peristiwa geologi penting dan dampaknya. Ada tiga. Yang pertama ada tumbukan lempeng, pembentukan pegunungan dan pelipatan masif tersier hingga kuartel, samudra dan Pasifik. Yang kedua adanya gempa signifikan, yaitu gempa yang besar di zona aktif seperti Mamberamo menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Seterusnya ada gerakan tanah dan longsor, mengakibatkan lereng yang curam dan curah hujan yang tinggi memicu longsor yang besar terutama musim hujan serta pasca gempa. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran geologi Indonesia bagian Papua Utara ini yaitu saya menyimpulkan yang pertama adanya kompleksitas tektonik, yaitu interaksi lempeng besar dan mikro membentuk pegunungan curam aktif dan aktivitas seismik tinggi. Seterusnya ada potensi sumber daya yang kaya akan mineral, logam dan energi panas bumi hasil aktivitas deformasi gerak bumi. Yang ketiga ada risiko bencana, rentan gempa secara mengakibatkan longsor dan tsunami, menuntut mitigasi pengelolaan risiko ilmu geologi. Yang terakhir adanya laboratorium alam Papua Utara, lokasi ideal untuk studi tektonik ini, mengeksplorasi sumber daya secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.